Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu, bapak-bapak jamaah kajian rutin Ahad pagi pimpinan ranting Muhammadiyah Purwo Selatan yang dirahmati Allah. Monggo pada kesempatan pagi ini kita senantiasa meningkatkan syukur kita, iman kita, takwa kita semata-mata hanya kepada Allah. Karena sudah sedemikian banyak nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang pada pagi ini, pada detik ini diberikan oleh Allah pada kita adalah nikmat sehat wal afiat. Pramila monggo kawula dherekaken kita sesarengan maos tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam mari tidak henti-henti kita haturkan, kita kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, suri tauladan, contoh-contoh yang baik dan lurus kepada kita semuanya, sehingga insya Allah kita nanti akan menemui hidup bahagia mulia di dunia ini, lebih-lebih nanti kita ketika menghadap Allah di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saya itu sudah menyiapkan materinya, tapi ternyata di laptop belum terkirim di HP. Biasanya saya buat PPT atau materinya begitu, tak cari-cari dari tadi kok, ternyata belum terkirim ternyata. Padahal sudah mengirim tapi belum terkirim. Saya cari-cari kok nggak ketemu. Kita nanti sebentar ya, sampai jam 7, jam berapa Pak? Oh, jangan Pak. Eman-eman ngantuke nanti kan. Jam 8. Oke, biasanya 1 jam Pak ya, 1 jam sampai jam ya 6 lebih lah gitu. Ya, soalnya kalau puasa itu jam-jam segini itu ini Pak. Ya ngantuk. Karena kalau orang Jawa itu mengatakan sahurnya melorot misalnya itu ya. Jadi semua darah itu ke perut sehingga ngantuk. Tapi tidak apa-apa. Jadi dengan kondisi segar seperti ini, insya Allah kita akan ngaos sesaringan masih tentang puasa Pak. Tentang puasa. Meskipun ini sudah malam hari ke 9 ya. Ini 9 ke 10 ya? Ya, 9. Tapi tidak apa-apa. Kita mengulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh para mubaligh, para khotib, para pembicara terkait dengan puasa. Jadi saya awali dengan ada satu pesan Allah Bapak dan Ibu di surah Ar-Ra'd. Ya, surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayatnya 23. Di surah Ar-Ra'd itu saya bacakan aja di sini Pak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi di ayat ini
Allah memberitahu kepada kita bahwa besok kita di akhirat itu bisa kumpul semua keluarga. Jadi nanti sebulan lagi kan kita kumpul terah ya Bu. Di sini usum kumpul terah betul di sini Pak. Usum ya. Saat lagi usum bunti-bunti. Kumpul terah. Nah, ayat ini menjanjikan, Allah menginformasikan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang yang iman, ya, akan dikumpulkan oleh Allah bersama simbah-simbahe, bapak-bapaknya, anak cucunya akan kumpul semua. Tapi syaratnya satu, iman dan amal soleh. Syaratnya satu. Jadi kan kadang-kadang kita bertanya, wah, sampeyan nang swarga aku njoh kumpul karo batihku ra ya gitu kan. Kadang-kadang kuwatir nggih, Bu. Sok ketemu ro Mbah Kakung ora ya ning swarga kan gitu nggih. Yang Mbah Kakung juga sok njoh ketemu Mbah Putri ra anak putuku njoh ketemu kabeh ra ya. Engko aja-aja ketemune karo wong liya misalnya gitu. Nah, ternyata Allah memberi jaminan, Pak. Jaminan. Bahwa orang-orang yang beriman, ini lanjutan ayat sebelumnya, orang-orang yang beriman dan amal soleh, besok akan dikumpulkan oleh Allah bersama bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak cucu mereka. Jadi kayak kumpul terah tapi neng swarga. Kinten-kinten pengen apa mboten Bu? Bapak Ibu pengen enggak ini ya seperti ini? Pengen. Tapi pertanyaannya ini, lah terus janjine Gusti Allah awake dhewe arep entuk midodoro karo midodari iki piye gitu kan. Kok putune iroh kan gitu. Lah nek kita bapak-bapak dapat bidadari gitu kan, di surga kan dikatakan bidadari masih muda-muda, ibu-ibu dapat midodoro sik nom-nom ganteng-ganteng gagah. Lah kok nek ketemu batiye gimana wong neng widodari kamangkono Mbah Putri ning kono kan ngono gitu kan. Nah, itu sanepo, Pak. Sanepo itu bahasa Indonesianya apa ya? Kiasan. Jadi perumpamaan. Jadi saking nikmate besok di surga itu digambarkan ada seperti itu. Jadi bukan berarti ayat ini bertentangan dengan ayat tentang bidadari dan bidadara itu. Sama. Jadi bidadari itu perempuan, kalau bidadara itu laki-laki. Bidadara kok perempuan juga gitu. Jadi itu sanepo. Karena apa? Yang namanya surga itu kalau Allah menjanjikan kepada kita dikatakan sebenarnya kondisi surga, kita malah nggak bisa bayangkan. Nggak bisa bayangkan. Misalnya Allah betul-betul menceritakan besok di surga itu begini. Kondisi real, kondisi asli di surga. Manusia malah nggak bisa. Wah, ra pengen angel dinalar malah gitu. Tapi nek dimingi-mingi sing sesuatu yang gampang dipahami, gampang masuk ke perasaan, masuk ke kehidupan manusia, gampang. Oh, bisana besok segala sesuatu itu terpenuhi. Ada bidadari. Karena bapak-bapak kan bidadari. Ada bidadara karena ibu-ibu bidadara. Nanti gampang dipahami. Oh, akhirnya semangat. Nah, apa kaitannya ini dengan puasa? Jadi begini, Pak. Di ayat Al-Baqarah 183 di ujungnya itu kan la'allakum tattaqun. Ini saya mengulang mungkin para mubalik yang sudah menjelaskan di awal puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita bertakwa. Nah, bertakwa itu maknanya bagaimana? Nanti kita bisa memahami dari hadis Nabi. Mungkin konteksnya berbeda, tetapi hadis Nabi itu mengatakan di situ ini sebenarnya tentang nikah. Ya maksarus sabab,
man istata'a minkumul ba'ata dan seterusnya itu. Jika kamu sudah mampu nikah, nikahlah. Tapi kalau belum mampu, berpuasalah. Apa fungsi puasa itu? Junnatun lakum. Junnah itu perisai. Perisai itu kayak kita zaman ketoprak dulu itu tameng. Nah, bahasa Indonesia tameng. Puasa itu menjadi tameng. Nah, orang bertakwa itu orang yang selalu ditamengi dengan kondisi yang hanya ada di puasa. Ibadah apapun itu tidak sekuat puasa tamengnya. Maka anak-anak muda, ini hadis yang tadi ya, anak-anak muda yang sudah saatnya nikah, nikahlah. Tapi kalau belum ingin nikah, berpuasalah. Karena puasa itu akan namengi. Nah, begitu. Ini masih ada yang, ini muda-muda semua kan ini. Kalau muda ya nikahlah ya, tapi ya jangan Pak, ya sudah. Nikah itu sekali saja. Junnah itu artinya perisai. Nah, orang bertakwa terkait dengan puasa tadi, la'allakum tatakun. Orang berpuasa, sifat puasa, bulan puasa, perbuatan puasa itu akan memberi tameng pada kita, Pak. Tameng dari apa? Tameng dari perbuatan salah, maksiat. Di dalam Al-Quran itu, ini ustaz-ustaz lain ya, ustaz-ustaz lain selalu menjelaskan, saya juga ngutip ustaz lain. Di dalam Al-Quran itu dikatakan istilah junnah. Junnah itu perisai. Itu searti dengan, bukan searti, tapi ya sebenarnya semakna ya, dengan jannah. Jannah itu surga. Kemudian disebutkan juga jinnah. Jinnah ini apa, Bu? Nek cara Jawa jinah ini apa? Itu jinnah, ya, itu jinnah. Jinnah itu wilaan yang mau dinam dari kepang, dari gedek, itu namanya jinnah. Nah, kalau junnah itu perisai, kalau jannah itu surga, kalau jinnah itu jin. Surah An-Nas itu loh, Pak. Ya, apa itu? Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jinnah itu jin. Jin yang banyak itu jinnah. Maka tadi nggih, puasa memiliki makna perisai, junnah. Tetapi orang bertakwa juga akan masuk jannah. Jannah itu apa? Surga. Kemudian akan terhindar dari godaan jinnah. Jinnah ini apa? Jin. Artinya semua itu sesuatu yang menutupi. Baik jinnah, jannah itu sesuatu yang tertutup, sesuatu yang menutupi, nggak kelihatan, itu junnah. Nah, orang berpuasa, junnahnya itu kan nggak kelihatan, kita nggak kemana-mana, nggak bawa tameng, Bu. Tetapi kan, ayo di poso iyu, salewis lekas mulai. Kae iki piye to yu lho, sing anyar piye, bekas mulai nggih. Aku ya ngerti mah bengi pas pengajian kae ngene-ngene. Langsung puasa, Dik. Oh iya, Dik, poso. Itu junnah. Terbertik di hati, misalnya ingin melakukan sesuatu yang itu maksiat. Misalnya diri sendiri nggak ingat kalau puasa, orang lain akan ingatkan. Puasa lho Pak Di, puasa Mas. Oh iya. Atau nek rada kelas yo,
poso-poso kok do ngrasani. Nah, poso. Gitu, Bu? Ini fungsi dari junnah. Junnah itu perisai, padahal nggak kelihatan. Kita kemana-mana kan nggak kelihatan loh, Pak. Bahkan kita sendiri di rumah beberapa hari yang lalu panas sekali di luar. Di dalam ngerti-ngerti ono es degan. Nah, putune reneng, anake reneng, tingak-tinguk. Kira-kira akan diunjuk atau enggak, Mak? Kira-kira diunjuk, buah panas tenan. Pergi dari kota misalnya ke Kulon Progo apa ngendi, numpak motor kepanasan, panas betul beberapa hari yang lalu kan panas sekali, Pak nggih. Wah, panas ora ono sumuk, ngerti-ngerti buka lawan, no mejuk. Kok es degan? Piye iki? Buka korden, anaknya ora, putune doeneng ora kan gitu. Lah itu andai kata kita seruput terus etok-etok dulapi ngono metu ya. Wah, panas yo le ngono ya rane wong ngerti. Gitu, Bu. Tapi kira-kira Bapak dan Ibu andai kata menemui seperti itu, diminum apa enggak, Pak? Kenapa? Poso, itulah junnah. Itulah junnah. Itu es degan, lalu belum nanti perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Lah wong yang boleh saja enggak boleh toh tadinya. Halal, es degan tuh halal toyib. Waktunya ya pas, panas, maraknya gerke. Kalau pas puasa itu saja enggak boleh. Lebih-lebih. Kalau maksiat yang paling kecil tadi tuh, lekas jawil sandinge. Kayak piye to, Pak? Nah, lekas gitu. Aku ingin kepethuk kae ngene-ngene. Sapa tau kae ngene. Oh iya, aku ingin ya dikandani kae. Sudah. Kalau udah gitu diingatkan, "Oh, aku poso. Saya puasa." Itu junnah. Junnah itu artinya perisai. Termasuk tadi seorang pemuda kok suruh puasa, junnah. Karena cah nom itu ya innasyababa wal faragha wal jiddata mafsadatun ayyam mafsadatin. Cah nom duwe duit, wektune longgar, apa yang dikatakan ulama? Mafsadatun. Mesti pikirannya aneh-aneh. Mbuh awan, mbuh bengi mesti aneh-aneh. Cah nom punya uang, wektune luang, apa yang dilakukan? Aneh-aneh. Makanya Rasul dikatakan, nikahlah. Itu sudah siap itu. Muda, punya uang, waktu itu nikah. Kalau kamu belum mau nikah, puasalah. Kenapa? Junnah akan melindungi. Orang berpuasa kan pikirannya nggak aneh-aneh gitu. Andai kata semula mikir aneh-aneh, wah aku puasa ya. Junnah. Maka ya tersembunyi. Kita berada ditamengi oleh yang namanya puasa. Kalau begitu terus-menerus, Pak, sebulan itu kayak gitu terus-menerus. Kita bisa menghitung, Pak. Selama 9 hari awake dhewe ngrasani ping pira? Pun ping pinten, Bu? Berapa kali? Lo jangankan ketemuan apa kumpulan apa. Lah no pengajian itu nafsu pengen ngerasani itu ada kok. Orang rampung-rampung tadi ya gitu. Iya ya aku ya selak gitu. Nah, dengan puasa ini 30 hari ini kita dilatih untuk membuat perisai junnah. Jadi begitu nanti Syawal, kira-kira perisainya masih napa mboten, Bu? Apa wis pas akhir poso berarti wis oleh gitu. Pripun, Pak? Sudah 1 Syawal. Kira-kira perisainya masih apa enggak? Masih. Loh, kan pun sudah enggak puasa toh, Pak? Katanya puasa itu junnah, perisai. Lah ini sudah enggak puasa? Apa malah wah saya kira poso oleh. Kok gitu? Enggak. Kenapa? Karena di dalam Islam atau di dalam Al-Quran yang namanya junnah itu
nanti ada kaitannya dengan jannah. Kita kalau sudah menjadi orang-orang yang selesai puasa, kita menjadi orang-orang yang fitrah lagi, tempatnya surga. Jadi di dalam 11 bulan ke depan, kita itu sebenarnya sudah menjadi ahli surga. Orang yang menjadi ahli surga itu tidak pernah mendengar kata-kata yang jelek. La tasma'u fiha laghiyah, fiha ainun jariyah, fiha, dan seterusnya itu kan gambaran surga. Berarti apa? Ketika kita 11 bulan menjadi ahli surga, berperilakulah seperti ahli surga. Enggak bikin gaduh. Kita puasa itu kan bohong, enggak boleh ke Bu dan Bapak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Puasanya sah, tetapi ganjarannya enggak akan turun. Itu sudah langsung dikatakan oleh Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu jazaan min siyamihi illal ju' wal atos. Rasul sampai mengatakan, para sahabat, berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Lah kenapa ya Rasul? Karena apa? Disebutkan ini di buku panduan itu ada ya, di buku yang kita bagian tadi. Karena suka berbohong, bikin gaduh, suka ngerasani fitnah, dan seterusnya itu. Maka 11 bulan kita isi dengan perilaku ahli surga. Karena besok kalau kita menghadap Allah, betul-betul kita akan masuk surganya Allah. Karena itulah yang namanya bertakwa. Maka kebiasaan kita Bu dan Bapak, 11 bulan itu mengisi kehidupan sehari-hari sebagai ahli surga, itu kita menanam atau istilahnya mewujudkan perilaku iman dan amal soleh. Kemudian kita mengingatkan anak istri kita mengingatkan keluarga kita mengingatkan cucu kita. Kalau ingin melakukan atau tahu kita melakukan sesuatu yang tidak baik, diingatkan. Karena apa? Besok kabeh anak putuku nglumpuk kabeh ning swarga. Jadi puasa itu begitu. Akhirnya apa? Sebagai ahli surga, surga tadi jannah, panggil jannah. Kenapa disebut jannah? Ada dua pendapat dalam tafsir yang mengatakan karena jannah itu kita belum tahu, baru gambaran-gambaran aja. Jadi masih ketutup kehidupan dunia, masih itu besok di alam akhirat. Jadi kita belum tahu senyatanya, baru gambaran-gambaran, baru cuplian-cuplian tentang surga. Itu pendapat pertama, tertutup oleh waktu, oleh tempat. Tapi ada yang kedua, surga itu seperti sebuah taman yang rimbun sekali sehingga sangat teduh, sangat tenang, sejuk karena tertutup oleh tanaman-tanaman yang rindang. Ada yang mengatakan semuanya boleh, monggo kita tafsirkan. Intinya apa? Surga itu tempat yang menyenangkan. Oleh karena itu dengan puasa kita menghindari atau menjauhi jinnah. Jinnah mau apa Bu? Jin-jin yang banyak. Jinahi sembunyi-sembunyi, jinahi istilah orang Jawa itu dedemitan. Dedemitan itu misalnya rapatnya sembunyi-sembunyi, itu saya rapat dedemitan gitu nggih. Kan ada kadang-kadang di masyarakat tuh rapatnya sembunyi-sembunyi ya. Misalnya gitu. Ada. Artinya jinnah itu sesuatu yang jin itu tersembunyi, Pak, ketutup, kita nggak bisa lihat. Makanya kalau ada orang kok ngatakan jin iso ketok, itu nggak benar dalam akidah Islam. Jin itu dimensinya berbeda, kecuali memang dikehendaki oleh Allah, jin, kamu membawa dari laki-laki ketemu Rasulullah. Jin bisa. Tapi kalau niat dhewe wak teko nyang Kadirojo, mana nih? Betul ya? Tak teko nang Kadirojo tak ngobahke alu misalnya. Wah, nang gandok iku alune obah dhewe. Oh, jin. Ndak. Jadi jin itu tidak bisa masuk ke dimensi manusia yang seperti ini. Itu di akidah Islam sudah dijelaskan.
Karena tersembunyi. Maka kebiasaan kita yang suka sembunyi-sembunyi itu niru-niru. Ini saya kutip salah seorang ustadz misalnya, dia memberi contoh gitu. Bapak-bapak datangnya sembunyi-sembunyi, berarti sedang seperti Cina. Ini saya ngutip ya dari Pak Ustadz itu. Bu-ibu, yang didisi kantongan misalnya gitu ya. Itu sembunyi-sembunyi, itu juga. Maka dalam Islam itu tidak ada sembunyi-sembunyi. Nggak ada, Pak. Semua di maksudnya itu segala sesuatu yang baik maksudnya ya. Segala sesuatu yang baik itu diungkapkan, ditampakkan supaya apa? Orang menyaksikan, orang menjadi saksi kebaikan kita. Tampakkan. Berarti nek aku sedekah yo oleh diketok-ketokke Pak, lah itu perkecualian. Yang penting kita menampakkan kepada Allah, kita munculkan, kita terlibat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, puasa, salah satu keistimewaan puasa kita yang kita lakukan yang tidak dihasilkan oleh ibadah-ibadah yang lain adalah junnah. Pun Pak, kita sholat tiap hari, tapi kalau pas pengen ngerasani kan yo terus ke wae to. Nggih mboten, Bu? Ora ana ngelingke salat lho. Ya engko salat meneh. Rasa ngrasani lho salat lho. Itu rasanya kan ora tidak. Beda kalau ngerasa aja ngrasani Bude jangan ngrumpi. Puasa lho langsung des. Junnah. Apalagi haji. Haji lho aja ngrasani lho. Itu ya tidak seperti puasa. Kalau puasa itu betul-betul batin, Pak. Oleh karena itu, balasan Allah terhadap semua ibadah itu langsung diketokke untuk manusia. Artinya itu semua untuk manusia. Tetapi balasan puasa, balasan pahala puasa kepada kita itu hanya Allah dan hanya untuk Allah. Maka puasa kita itu luar biasa, Pak. Mempunyai daya yang luar biasa. Pramila, monggo. Jadi puasa ini kita seriusi. Kita seriusi. Bagaimana cara menseriusi? Barangkali mungkin tidak kebagian tadi, itu bisa di-download di websitenya tarjih.or.id. tarjih.or.id. Pedoman puasa. Di situ sudah dijelaskan. Quran itu sudah menjelaskan bagaimana kita menjaga puasa. Ternyata apa, Pak? Kita menjaga puasa itu hanya dengan perbuatan-perbuatan ringan yang setiap hari kita lakukan. Itu tidak berat-berat banget. Misalnya apa? Tidak bohong. Itu kan ringan banget, Pak. Ringan ya berat gitu. Tidak ngerasani, tidak marah-marah, tidak bertengkar, tidak menfitnah. Kira-kira 5 ini selama 9 hari apa yang sudah kita lakukan, Bu dan Pak? Wah, bagus. Jadi top itu berarti. Keren. Harus nggak ada, Pak. Harus nggak ada. Masuk poso marah. Kalau marah mending diam. Soalnya kalau marah itu biar malah digaske gitu ya. Wah, kemana-mana. Pengen marah langsung dimarahke. Sing dimarahi rasa ora enak. Kowe kok ngomong karo ngono, tambah marah lagi. Itu tambah nggak enak. Langsung diingatkan, poso lho, Pak. Puasa lho, Pak. Kan begitu. Bohong. Sudah bohong, Pak. Bu. Selama 9 hari ini sudah bohong, Pak. Dan Ibu? Tidak, nggih? Alhamdulillah. Harus kita jaga terus. Ngerumpi, ngerasani. Tadi udah ya, marah-marah, bohong. Ngerasani. Sudah, Bu?
Lupa itu karena keseringan apa enggak melakukan, nah itu lu bikin lupa. Biasanya nek keseringan itu malah lupa gitu. Atau kalau enggak sama sekali malah lupa, aku urung rasani. Semoga tidak, karena itu yang akan tadi untuk menjaga puasa itu, Pak. Kalau kita enggak dahar, enggak ngunjuk, enggak ses itu biasa. Biasa. Kuatlah dari tadi sahur sampai nanti maghrib, kuat meskipun kok banyu rupuk langsung ses dhewe. Tapi kita enggak ada yang ngerokok nggih. Enggak ada, Pak nggih? Nah. Insyaallah enggak ada. Kok duit 21.000 dina ming diobong gitu kan. Enake apa to, Pak? Berarti serot kok dibulke meneh gitu. Kalau kita ngerasake ya jebulane mung pahit. Kuat kalau tidak makan, tidak minum, tidak kumpul keluarga, maksudnya kumpul kempal keluarga nggih, tidak ngerokok misalnya, bapak-bapak kuat. Tetapi untuk hal-hal yang ringan-ringan ini menjebak. Kenapa? Jinah itu terus-terusan. Saya berkali-kali menyampaikan semangatnya jin yang tidak baik, jin yang jahat untuk menggoda manusia itu di surah Al-A'raf 17 itu, Pak. Selalu saya ingatkan itu. Mereka ini, jin-jin ini yang jahat-jahat ini ya, setan itu menggoda manusia itu 24 jam kali 30 hari. Kali 1 tahun. Terus tidak ada sedetik pun luput. Dan dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Terus kita itu digoda setan kayak gitu terus. Godanya dengan cara-cara yang luar biasa. Senyenengke. Maka sampai Bang Haji Umairama itu, kenapa sing enak-enak sing nyenengke kabeh ra oleh. Ya. Kenapa yang enak-enak sing nyenengke itu semua enggak boleh? Karena enaknya manusia itu nanti di akhirat. Bagi orang kafir, semua enak-enak dipolke saiki, karena besok tidak boleh. Maka di dalam Quran dikatakan diujo. Diujo itu dalam surah An-Nahl yang 1, 2, 3. Itu dikatakan, orang-orang kafir itu diujo, sak karepmu seneng-senengno sak karepmu. Bahkan orang malah ora tau lara, ora tau yo gini-gini to, Pak. Orang-orang yang tidak taat, dia ingkar pada Allah itu malah sehat terus. Waduh harus maksiat. Wes pokoknya enggak karuan, malah sehat terus. Itu bahasa kita itu jenenge dilulu karo Gusti Allah. Awake dhewe sing rajin ibadah, njaga awak ya tenanan iki malah gur glerak-glerek wae. Utak-watuk wae gitu kan. Wis kula dinten ndak sasi teng klinik, Pak. Lah napa ya, Mbah? Wis pun neko-neko niki rasane pun mboten karu-karuan. Tapi nek orang kafir, orang yang maksiat tuh, Pak, wah malah tegis-tegis nih kok. Wah, itu biasanya kok malah-malah. Wah, kowe do salat malah do loro-loronan to, kaya aku ngene iki. Ora tau salat, ora tau ngaji. Wis ngombe ya sak penakku ngombe apa-apa wis banyu menungso, banyu liyane menungso tak ombe ora apa-apa. Sehat ora apa-apa kan gitu kan kadang-kadang nggo ngelok-olok gitu. Istidraj istilahnya. Allah itu mujo memang ngelulu. Kenapa? Allah tahu hidupnya orang maksiat, orang kafir itu ya cuma di dunia, mereka enggak yakin pada akhirat. Jadi tidak dijanjikan mereka kumpul nanti di dalam surga, mereka itu sudah enggak begitu. Nah, kita dijanjikan, maka diuji dengan hal-hal yang kalau enggak boleh marah, enggak boleh bohong, enggak boleh ngerasani, enggak boleh fitnah. Yang kelima, tidak boleh bikin onar. Orang Jawa ngarani ngisruh. Ngisruh itu ada level yang paling rendah. Itu ngisruh ya. Banyaklah contoh-contohnya, Pak ya. Kita tidak ambil contoh. Ngisruh itu banyak sekali. Itu hal-hal ringan yang bisa menjaga kita dari kualitas puasa itu yang akan menjadikan kita junah. Puasa kita junah. Ya, supaya kita besok masuk ke
jannah, surga. Kita terhindar dari bisikan-bisikan jinnah, bisikan dari jin. Kita kan baca terus apa ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung dari Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan dan hembusan suara-suara yang tidak enak, yang tidak ya baik. Minal jin natiwanas, dari jin dan manusia yang punya watak setan. Tak akan terjaga puasa ini. Pramila monggo Bapak dan Ibu. Jadi puasa ini betul-betul kita jaga. Memang sedikit demi sedikit. Kalau langsung 100% kayak yang dicontohkan, kayak misalnya seperti Rasul yang betul-betul hindar sama sekali, itu kita tidak bisa. Maka kita sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita membangun junnah itu, Pak. Membangun benteng, membangun perisai untuk 11 bulan ke depan. Jadi nanti Syawal, betul ya? Dzulqa'dah, besar, Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah. Itu kita menjadi ahli surga terus. Ora tau ngrasani, yang dikata pengen ngrasani, awake dhewe bar poso lho yu. Oh iya. Atau awake dhewe ahli surga lho yu. Oh iya, Di. Kalau sudah mau lekas marah, kita ini ahli surga loh Pak. Oh iya ya. Banyak sekali perilaku ahli surga yang dikatakan tadi di surah apa tadi? La tasma'u al-ghasyiyah. Kok al-ghasyiyah? Betul ya? La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Di surga tidak pernah mendengar kata-kata yang logho, kata-kata yang tidak manfaat, tidak pernah ada. Maka kita wujudkan dalam masyarakat kita sehari-hari. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari masyarakat kita, dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat kita, dimulai untuk menghidupkan masyarakat kita, keluarga kita menjadi masyarakat ahli surga. Itu yang namanya tatakun, itu seperti itu. Kalau sudah begitu Pak, sudah. Insya Allah betul-betul kita akan langsung masukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap berusaha. Nah, Pak, tapi saya itu ada khilaf-khilafnya. Ada salah-salahnya, lupa-lupanya. Enggak apa-apa. Allah memberi fasilitas namanya taubat. Sepanjang perbuatan yang kita lakukan itu berdasarkan kelalaian, berdasarkan lupa, berdasarkan lalai itu apa ya? Lalai itu bukan lali, tapi lalai itu apa? Lalai itu khilaf. Tobat, Allah ampuni. Karena Allah tahu manusia itu tidak akan 100% bisa baik terus, itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Wes toh, siapapun, para sahabat sekalipun, kecuali Rasulullah. Ya, kita contohkan Pak. Rasul pernah sayembara. Para sahabatku, siapapun yang bisa sholat khusyuk nanti dapat onta dari saya, sekian puluh onta. Nah, para sahabat, Rasul kan divisi malaikat, ora khusyuk. Iki khusyuk, ora khusyuk gitu. Tahu. Saya khusyuk ya Rasul. Tapi kita mau nantang-nantang kok ngeling-ngeling apa? Oh nggih ya Rasul gitu kan. Semua begitu. Kunci ilang digoleki sadurunge salat ora ketemu, begitu salat langsung aku ndekoke ning kantongan gitu kan. Lah kok jungkat arep nang musala goleki nganti putu-putune barang nganti ya lho disengeni gitu kan, dikira nggo dolanan putune jam kas salat. Oh iya mau tak dokok nang jero mobil lah gitu. Sampai giliran Ali terakhir. Ali sudah khusyuknya luar biasa, sudah. Semua orang wahai saya menang Ali. Kemudian Ali matur ke Rasul, saya sudah ya Rasul. Kamu khusyuk ya Ali?
Insyaallah ya Rasul. Tapi kowe mau ketoke ngiling-ngiling hadiah itu. Enggih ya Rasul. Nah. Jadi dari awal sampai akhir itu khusyuk, udah pokoknya diingat hanya Allah, hanya khusyuk banget. Tapi menjelang salam, wah kuwi khusyuk. Gue berarti itu hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul perso. Ternyata kowe ora khusyuk ya li, karena sebelum salam kamu ngeling-eling, wah kuwi hadiahnya tiba nyang aku. Jadi enggak khusyuk. Itu menandakan apa, Pak? Semua manusia mesti punya kekurangan, pasti punya salah. Maka dalam mewujudkan kita sebagai ahli surga, salah kurang itu mesti, Pak. Tapi yang penting jangan lupa kita taubat, istighfar terus menerus. Begitu, Pak. Insya Allah kalau kita mengikuti cara-cara Kanjeng Nabi dalam menjalankan puasa, insya Allah kita akan menjadi penderek Kanjeng Nabi besok sampai ke surganya Allah di Al-Firdaus besok. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin tidak terlalu lama Ibu, karena ini puasa-puasa mungkin ada aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, ini kita cukupkan dulu kajian kita. Yang paling penting pesan kita khususnya untuk diri pribadi saya, Bapak dan Ibu, marilah puasa kita betul-betul kita jaga. Kita menciptakan junnah, menciptakan perisai. Supaya apa? Kita 1 Syawal betul-betul menjadi orang-orang yang fitrah lagi. Fitrah itu apa? Fitrah itu kayak bayi lahir. Kayak bayi lahir itu fitrah. Fitrahnya apa? Tidak ada bayi lahir di pikiran aneh-aneh, itu nggak ada. Gitu Bu? Nggak ada pikiran aneh-aneh, itu nggak ada. Mary gitu kan, kok bayi jajar loro kok aku Mary aneh. Bayi jajar loro kok kayak piye to? Ibumu kayak kok ngene, ibuku kan ngene, enggak ada. Enggak ada, bayi itu fitrah. Maka di dalam surah Ar-Rum 30 dikatakan manusia itu aslinya itu fitrah dan aslinya manusia itu akan selalu fitrah. Maka 1 Syawal kita kembali fitrah, kita isi, Pak. Kita isi hidup kita selama 11 bulan ke depan, insya Allah Bang, semoga kita semuanya diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ketemu Ramadan tahun depan. Kondisinya juga sehat walafiat. Amin. Kita menjadi ahli surga semua. Sanggup Bu? Insya Allah. Pelan-pelan kita saling mengingatkan. Maka fungsinya tawasul bil haq, tawasul bis sabr itu begitu. Saling mengingatkan. Tapi syaratnya kata Rasul, nek diingatkan ojo nesu. Nafsu manusia itu begitulah, itu jin lagi. Nek diingatkan mesti nesu. Wes toh. Mesti enggak terima diingatkan. Ngaji salah diingatkan aja kadang-kadang malah ku ya wis ngerti. Malah gitu toh. Ngaji toh. Monggo Bu, jenengan Bu, sekarang gilirannya. Oh nggih. HP-ne salah iki. Wama depannya itu huruf apa lupa. Wama. Nah, sandingnya tadi mengingatkan. Wama khalaqtul jinna. Iya aku ya ngerti. Ngaji saja diingatkan kadang-kadang enggak terima toh, Pak. Lebih-lebih dalam keseharian. Kita diingatkan. Nah, sebagai ahli surga kita nanti mengurangi, Pak ya. Diingatkan ya. Itulah kedewasaan kita nanti. Ini proses ini ya tentang kejiwaan itu ahli menjelaskan. Itu kejiwaan kita itu memang egonya muncul kalau sudah ada orang yang masuk. Kita masih marah nesu enggak kalau diingatkan, Bu? Bapak-bapak diingatkan ibunya, "Kom, ayo Kom, bal-balannya dilereni sholat sik." Ibu-ibu diingatkan, "Wes Bu, HP-ne dipateni wes azan." Enggak berhenti. Tambah malah marah rono. Sinetronnya ya itu, Pak. Jadi
kita sebagai ahli surga, monggo ya, kita ini kembali kepada saya sendiri, Pak. Apa yang kita sampaikan dan Ibu, selebihnya kepada jamaah semua, kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya. Supaya kita semuanya besok bareng-bareng masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan Ibu dan Bapak. Apabila ada yang hak dan benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang kurang dan salah semata-mata dari kekurangtahuan saya pribadi. Mohon maaf atas segala hal yang barangkali menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Ada kata-kata yang kurang sopan, kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula kunduraken dumateng